is our God, and all will see how great is our God. Sing it again. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Again, how great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great you are, yes. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Sing with me. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God, and all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Bapa. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Apalah arti persekutuan kami pagi hari ini tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, Buat jiwaku, buat jiwaku. nikmati hadirannya, nikmati lawatannya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis
Engkau yang termanis buat kami Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya, Ku cinta selamanya. ku cinta selamanya. Sekali lagi. Ku cinta selamanya. Yang mencintai Tuhan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. 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 Inilah komitmen kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mencintaimu selama kami hidup. Selama kami bernafas, kami mau mencintai Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, kami mencintaimu. Apapun yang terjadi, kami milikmu seutuhnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus belajar hidup bergantung kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari berikan kepadamu dengan membawa korban syukur pujian penyembahan kami. Kiranya roh pujian yang dari Engkau senantiasa penuh atas setiap kami. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, apapun sikonnya, kami mau tetap memuji menyembahmu Tuhan. Berkati tim PAW yang sudah membawa kami masuk ke ruang kudusmu pagi hari. Berkati, tambahkan kuasa dan urapanmu, supaya pelayanan mereka semakin hari semakin menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar saatnya Tuhan berbicara kepada jemaat tempat ini yang sangat Tuhan cintai. Sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, ajari kami duduk diam seperti Maria, mendengarkan kebenaran firman dan isi hatimu sendiri Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kita, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, puji Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan kita hebat, amin. Yuk tengok kanan kiri kita katakan shalom, Tuhan kita hebat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ada yang ketinggalan shalom katanya. Oke, haleluya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala buat kesempatannya pagi hari ini ya. Semalam saya sudah di tempat sini dan perkenalan diri, tapi saya lihat ada yang belum datang, jadi perkenalkan diri saya. Nama saya Andreas Agus. Kalau di medsos Andrinho cukup. Di medsos ya. Saya lahir di Kediri, melayani di Sidoarjo, sekarang di GPI Sentro bersama dengan istri saya. Ceritanya ini karena nggak punya cita-cita jadi pendeta ya, tapi karena nekat pacaran sama anaknya gembala ya jadinya seperti ini saudara ya. Yang belum berpasangan jangan nekat-nekat pacaran sama anak gembala, nanti ngikuti jejak saya ya. Nggak punya kerinduan, nggak punya mimpi karena pacaran sama anak gembala, akhirnya meneruskan pelayanannya Bapak Gembala ya, seperti itu. Kalau ada yang ke Sidoarjo mampir silakan. Yang mudah-mudah udah dengar kesaksian saya tadi malam ya, keren ya. Haleluya. Amin apa? Ngeri. Udah itu masa lalu ya. Haleluya. Oke, pesan firman Tuhan saat ini saya beri judul Gandol Gusti Yesus. Diulang sama-sama. 1, 2, 3. Gandol Gusti Yesus. Yang dari luar Jawa ngerti artinya gandol? Bergaris. Wih, pintar. Dari mana aslinya? NTT. NTT ngerti arti gandol ya? Ada lagunya sebetulnya, tapi saya khawatir yang main musik gak bisa lah kuncinya. Gandol Gusti ya, cukup terkenal itu. Gandol Gusti Yesus, bergantung kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca Matius pasal 24-36. Jadi gini saudara, kenapa kita harus gandol Gusti Yesus ya? Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sampai hari ini tetap jadi sebuah misteri buat kita, betul? Saya ingat waktu saya masih sekolah minggu segini itu saya masih ingat loh. Guru-guru sekolah minggu kalau ngomong, anak-anak yang setia ya, Tuhan Yesus mau datang loh. Saya masih umur segini loh udah diomongi Tuhan Yesus mau datang. Sampai saya sekarang segini besarnya, ya belum datang-datang juga, betul? Yang sekolah minggu ingat kan? Jadi kedatangan Tuhan Yesus masih tetap satu misteri buat kita. Gak ada yang pernah tahu seperti itu. Tapi kita percaya bahwa ketika
Sekalipun semua nggak ada yang tahu, malaikat Tuhan juga nggak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu, tapi semua tanda-tandanya sudah dinyatakan buat setiap kita ya. Nah sekarang pertanyaan mengapa kok satu misteri buat kita. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 36. Oke, sama-sama ya. Sudah ketemu? Satu dan tiga. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Malaikatnya pun tidak, anak pun juga tidak. Seperti itu. Jadi sekali lagi, memang sampai kapanpun ini akan tetap jadi satu misteri. Kalau ada orang yang ngomong Tuhan mau datang tanggal ini, tahun ini, wah itu sesat ya. Kita banyak baca ya, beberapa tahun yang lalu juga ada yang ngomong, sampai harta bendanya dijual, beberapa pengikutnya juga ikut seperti itu. Di mana, di Bandung atau di mana ya? Kalau ternyata juga nggak terjadi ya. Jadi kedatangan kedua kalinya Tuhan itu tetap satu misteri, tapi tanda semua kedatangannya dan kesudahan dunia sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat 3. Kalau sampai ayat 14, itu judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Kita baca di ketiga saja. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini waktu ngomong-ngomong santai dengan murid-muridnya. Muridnya tanya, apakah tanda kedatanganmu Tuhan? Dan tanda kesudahan dunia. Oke, kita belajar lagi. Tanda kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Yang pertama apa tandanya? Munculnya para penyesat. Matius pasal 24 ayat yang keempat. Ayat berikutnya ya. Jadi yang pertama jelas, firman Tuhan sudah sampaikan, munculnya banyak penyesat. Dan penyesat itu bukan dari luar kekristenan, saudara. Penyesat itu dari tengah-tengah kita sendiri, betul? Nggak jauh-jauh, saudara. Ayat yang keempat, Matius 24 ayat 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati ya, hari ini kita harus berakar di dalam Tuhan. Kemarin saya sampaikan kita setia membaca firman Tuhan, supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan. Sekarang orang tambah pintar, tambah keblinger ya, semakin banyak ilmunya tambah membias ajarannya. Kita udah banyak nonton di YouTube, jangan percaya, jangan mudah terombang-ambing. Kita hanya bisa berdiri kuat mengikut Tuhan kalau kita kenal dengan betul siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nggak usah cari yang palsu yang mana, tapi kita terus belajar yang benar. Seperti itu. Ya, kita nggak perlu belajar. Contohnya uang palsu. Uang palsu itu gimana sih di sini? Nggak usah. Kita cukup belajar uang yang benar. Ya, jadi ketika ada uang palsu kita bisa tahu, oh dari rabaannya, bahannya tahu, dari di terawang tahu, ya seperti itu. Yang kedua, tanda kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Yang kedua apa? Peperangan, kelaparan dan gempa bumi. Ayat yang ke-6, Matius 24 ayat yang 6, kamu akan mendengar apa? Deru perang. Terus apa? Atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Poin yang saya catat di sini, perang Rusia Ukraina. Ya. Hampir berapa? 500.000 tentara yang tewas dan luka sampai hari ini. 500.000. Loh, kalau 500 orang tuh sedikit loh. Ini 500.000, ada 03 di belakangnya. Ada tempat pemakaman yang bisa menampung 500.000 di sini di Magelang. Di Bukit Tidak cukup? Nggak cukup. Cukup kalau ditumpuk mungkin ya. Satu lubang isi 5 gitu. 500.000. Kalau kita itu mungkin perang yang mulai 24 Februari 2022 itu artinya sudah 19 bulan, betul? 19 bulan sudah. Bayangkan 500.000 meninggal, berarti ada 500 janda. Kalau menikah semua. Efeknya tuh kemana-mana. Dan itu barulah awal, belum kesudahannya.
Ya, kalau kita perhatikan juga bangsa-bangsa Cina itu kudu perang, kudu tarung ya. Ya, mempertahankan Taiwan dan sebagainya, Australia juga sama. Bangsa-bangsa kepingin perang aja. Ini kalau sudah gitu, perang dunia ketiga sudah. Dunia kita hancur ya. Berikutnya tentang kelaparan, bencana alam, banjir Libya. Saya catat sini setidaknya 5.300 orang tewas. 10.000 orang hilang di Libya. Baca beritanya, ojo baca aja. Jangan baca apa? Baca berita juga perlu supaya kita tahu ya. Banjir Libya, ada banjir Pakistan juga, saya catat di situ ya. Itu Libya petanya. Pakistan itu juga luar biasa. Terus yang saya skip aja, ada satu YouTube dari Renal Kasali, klik satu lagi. Satu YouTube bisa ditonton sendiri di rumah. Itu mengatakan apa? Bahwa dunia itu mengalami ketidakpastian. Klik satu lagi aja. Oke. Judulnya ketidakpastian melanda dunia. Ketika hari ini Amerika mengalami inflasi tinggi, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya menjadi 5,5. Dan suku bunga 5,5 itu tertinggi selama 22 tahun ini. Inflasi itu artinya apa? Ketika harga barang dan jasa naik secara bersamaan dalam waktu tertentu, semua harga naik, itulah inflasi. Dan untuk mengendalikan itu, biasanya bank sentral di negara-negara manapun menaikkan suku bunga banknya. Supaya apa? Kita semua bodong-bodong menabung di bank. Suku bunga naik, kita nabung ke bank. Jadi uang yang beredar sengaja dikurangi. Itulah yang dilakukan Amerika. Dan ekspor impornya juga sudah menurun. Pak, tapi itu kan di Amerika, Pak. Ambil Magelang jauh tuh, dengan Magelang ribuan kilometer. Jangan salah, saudara. Ya, sekalipun jauh ribuan kilo, jemaat sentro di Sidoarjo juga baru pulang dari Amerika. Namanya Bu Ang Aimin, nyambangi putrinya di sana 6 bulan. Wih, Bu, lama banget di Amerika. Gimana sana, baik-baik aja? Baik-baik aja sih kan. Ya, jaraknya jauh. Berapa jam, Bu? Naik pesawat 19 jam. Ya ampun. 19 jam ya bisa pegel semua ya, 19 jam seperti itu. Ya, jangan merasa itu jauh, saudara. Oke, kita tarik ke tempat kita ya. Saya mau sampaikan tentang pedagang sayur online di Sidoarjo, tapi di sini juga pasti ada. Istri saya beberapa waktu ini biasa belanja sayur online, ya. Pak Gembala, Bu Gembala tahu yang namanya pasar larangan. Itu sebetulnya dekat dari rumah. Tapi saudara tahu, ketika hari ini istri saya order online misalkan ketimun, tomat, nanas dan sebagainya, besok pagi sudah ada di keranjang paket saya di depan rumah. Besok pagi, gak perlu ke pasar. Buat kami itu menguntungkan, betul? Karena waktunya terbatas. Saya sama istri saya, contoh terbatasnya waktu kami ya. Saya mau pesen air galon minum itu jelas susah. Kenapa? Karena kan ketika kita pesen air kan nggak langsung dikirim kan. Misalkan saya WA, Bu tolong dikirim 4 galon Clio, gitu. Nyebut merek. 4 galon ini air. Ya Pak, pagi saya WA. Ngirimnya tuh belum tentu siang, bisa sore. Itu yang membuat kami beli galon aja susah karena kami jarang di rumah. Nah, istri saya nemu solusi belanja sayur online. Memudahkan kami yang waktunya terbatas. Tapi perhatikan dari sudut pandang sellernya, dari sudut pandang penjualnya. Orang untuk mencari cuan, untuk mencari untung sedikit aja harus kreatif, betul? Harus berusaha keras. Mana ada dulu orang yang mau jual sayur online? Sellernya pasti ketika dapat WA dari istri saya, dapat WA dari customer yang lain dicatat. Ada yang beli timun 1 kilo, telur 2 kilo, kubis 5 kilo, wortel berapa, dicatat. Besok paginya subuh belani ke pasar larangan, langsung belanja, di packing, di plastik, digosen ke customer. Sampai segitunya hari ini. Masa kita masih ngomong, itu kan Amerika Pak, resesi loh. Indonesia seperti itu juga tanpa disadari semakin sulit loh. Itu penjual online, sekarang driver online. Kita ingat berapa tahun yang lalu, waktu driver online baru pertama awal-awal masuk di Indonesia, semua orang sibuk ngambil kredit roda 4, betul? Dibelani kredit roda 4. Tapi semakin kesini gimana? Dulu orang gampang. Puji Tuhan Pak, saya tiap hari tupo. Apa itu tupo? Tutup poin, ngerti ya Bu Gembala?
Tiap hari tupo Pak, puji Tuhan. Sekarang coba tanya, gimana Bu? Gimana Pak, bisa tupo? Aduh Pak, amit-amit tupo. Bisa dapat order segini aja, puji Tuhan. Semakin berat. Untuk dapat sedikit rupiah aja sulitnya setengah mati, saudara. Karena apa? Banyak faktor, betul. Dari perusahaan driver online-nya juga potongannya banyak. Terus driver online-nya juga personelnya semakin banyak. Akhirnya cicilan banyak macet. Udah kadung kredit udah 4. Ya enggak? Itu klik lagi satu. Nah, apa itu? Saya buka Google, mau bikin email. Pertanyaannya tentang gender itu. Dulu hanya ada wanita dan pria. Coba buka Google kalau mau membuat email. Sekarang ada 4 pilihannya. Wanita, pria, tidak ingin memberitahu, yang bawah. Anda mau ngisi yang custom? Minta doa Bapak Gembala ini. Sekarang ada loh. Saya sampai geleng-geleng kepala, ya Tuhan. Custom itu apa? Tahu sendiri ya, custom. Hati-hati, LGBT sudah di mana-mana. Ya, saya waktu buka ini sudah masuk kemana-mana. Ya, menyusup kemana-mana, hati-hati. Yang sudah punya putra-putri, perhatikan putra-putri kita. Saya pernah baca satu artikel, ada orang tua yang ternyata kaget karena kakak sama adiknya setelah remaja, gimana ceritanya saya lupa, tapi ketahuan dari dokter ternyata kakak dan adik kandungnya ini LGBT. Orang tuanya menyesal banget. Kenapa? Karena sudah usianya remaja, nggak dipisah kamar. Ya, yang rumahnya kamarnya terbatas. Kalau anak-anak sudah dewasa, sudah remaja, harus dipisah. Ya, hati-hati. Sulit loh didik anak itu. Didik jemaat juga sulit. Sama saja. Ya, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mendidik anak dengan baik. Karena LGBT sudah di mana-mana. Jangan sampai ngeklik yang custom. Yang pria ya klik yang pria, yang wanita klik yang pria, seperti itu. Nah, sekarang tanda kedatangan Tuhan dan kesudahan apa ini? Tanda kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia yang ketiga apa? Kita akan disiksa, dibenci, bahkan dibunuh. Sudah terjadi kan? Martir-martir. Ngeri. Matius pasal 24 ayat 9 dan 10. Ayat selanjutnya kita baca. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Salah satu orang muda di tempat saya, Sidoarjo, murtad. Kami kecolongan, ya, sampai masuk YouTube viral, ya, disebut pendeta ini murtad. Siapa yang pendeta? Padahal guru sekolah minggu aja. Guru sekolah minggu dibilang pendeta. Baru bulan kemarin, ya, videonya, YouTube-nya viral mengucapkan itu, ayat itu ya. Hati-hati hari ini. Orang tuanya, ibunya nangis-nangis, gimana Pak? Kok bisa anak saya seperti itu? Karena ibunya repot, nggak pernah di rumah. Padahal ibunya pendoa, ke Jakarta ikut yang itu. Doa sana, doa sini. Nggak pernah di rumah, anaknya malah murtad. Sekarang nangis-nangis, gimana Pak? Hati-hati ya, kita akan disiksa, dibenci, bahkan dibunuh. Tuhan katakan. Hanya pribadi yang bertahan sampai akhir akan selamat dan menerima mahkota kehidupan. Amin. Saudara dan saya harus gandol Gusti Yesus. Matius 24 ayat 13. Matius 24 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang nggak happy ending, yang nggak bertahan sampai akhir ya gugur di tengah jalan. Gugur tengah jalan, gak akan menerima mahkota kehidupan. Sekarang, bagaimana agar kita dapat bertahan sampai akhir? Orang Surabaya ngomong, ya apa Pak cara nih? Supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Kamu kok tertawa anak Surabaya? Oh, makanya ketemu anak Surabaya. Ya apa Pak cara nih? Dapat bertahan sampai akhir. Gimana caranya ya? Kita dapat bertahan sampai akhir saat kita apa? Bergantung kepada Gusti Yesus, bergantung kepada Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan kiri kita, gantung Gusti Yesus. Tepuk tangan kanan kiri kita, gantung Gusti Yesus, bergantung pada Tuhan Yesus. Ya, ojo liane ya, jangan yang lain. Nah, sebagai seorang anak, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang anak kita jelas
Bergantungnya ya harus kepada Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus, betul? Jangan gandol kepada om kita, paman kita, enggak usah. Kita punya Bapa di atas segala Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara anak, saya anak, kita bergantung kepada Tuhan Yesus, Bapa kita di surga. Ya, yang lain itu semu, ya. Semua bersyarat mau menolong, mau melindungi, mau memberkati kita, tapi dengan syarat. Orang kita datang ke gunung-gunung bisa memberikan kekayaan, betul? Tapi apa imbalannya? Ada. Anak kita harus jadi apa istilahnya? Jadi tumbal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak minta imbalan apa-apa dari kita. Amin. Kita harus gantung Gusti Yesus sampai akhir. Nah sekarang, mengapa kita harus gantung Gusti Yesus? Kenapa saudara dan saya harus bergantung pada Tuhan Yesus? Yang pertama, karena Yesuslah keselamatan sejati. 1, 2, 3 juga saya. Yesuslah keselamatan sejati. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain. Gak ada siapapun di luar Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Ini ngomong keselamatan kekal loh ya, bukan keselamatan yang semu sementara. Keselamatan kekal di surga. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini harus jadi ayat hafalan kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sampaikan ayat ini kepada siapapun yang di luar Tuhan. Sampaikan. Akulah, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau saudara mau menerima keselamatan sejati, Anda harus menggandul Gusti Yesus ya. Yang kedua. Mengapa kita harus menggandul Gusti Yesus? Yang kedua, karena Yesuslah gunung batu. Ya. Mari sama-sama katakan, Yesuslah gunung batu. Mazmur pasal 92 13 atau 14 ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wah, ada kata segar, gemuk, segar. Ini mahal kalau di pasar. Ya. Terus, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Gunung batu itu kalaupun ada angin badai, apa di negara-negara lain itu badainya bagus-bagus namanya, badai Freddy, badai apa? Karina, badainya api namanya. El Nino, ya, tapi bagus. Anak kita kalah namanya, saya malah Agus. Aduh. Itu karena papa saya memberi nama itu karena saya lahirnya bulan Agustus. Tapi yang ngono kalau lihat namanya badai-badai aja minder Freddy. El Nino, wah keren-keren banget. Gunung batu saudara. Kita harus bersandar kepada Tuhan, gandul Gusti Yesus karena Yesus itu gunung batu. Sekalipun El Nino datang, badai Freddy datang, badai Katrina datang, gunung batu itu gak akan goyah. Kalau kita bersandar kepada orang tua kita kita kena badai Karina, ya, kena sakit penyakit dan kena usia, kita nggak akan bisa bersandar kepada orang tua kita. Bersandarlah gandul kepada Gusti Yesus karena Dia gunung batu yang teguh, ya. Bapak saudara mau terus gandul kepada Tuhan Yesus? Haleluya, ya. Sekarang yang ketiga, mengapa kita harus gandul Gusti Yesus? Karena Yesuslah damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera hari ini tuh sesuatu yang sangat mahal. Orang yang berduit sekalipun, kalau nggak ada damai sejahtera, nggak bisa tidur, betul? Saya ini kadang kalau ada waktu di rumah buka smart TV saya, nonton YouTube, itu kadang juga ngintip bedah rumah open house-nya artis itu. Ada siapa tuh artis cowok tuh ngomong open house itu, kasurnya itu katanya
Saya lupa mereknya. Kasurnya tuh katanya terbaik dan paling mahal harganya. Kasurnya masih bujangan pada artisnya. Tapi itu apakah menjamin artis tersebut punya damai sejahtera? Enggak menjamin. Mungkin deposito saudara di rumah di bank, wah, enggak cuma miliar tapi T mungkin. Tahu artinya T? Ya? Oh, triliun katanya Jose. Oh, gitu deh. Aneh sopo ya, ngerti triliun. Sekalipun tabungan kita saldonya sekian T, tapi kalau kita nggak punya damai sejahtera, percuma. Betul? Pilih mana? Pilih damai sejahtera atau pilih uang banyak di bank? Oh, dua-duanya, pinter. Uang banyak dan damai sejahtera. Nah, itu kalau bisa ya. Kita harus gandong si Yesus karena Yesuslah damai sejahtera. Amin. Damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Wah, Tuhan Yesus yang berjanji. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maaf, saya kerja di satu perusahaan anak usaha, perusahaan rokok di Kediri. Saya dipindah kerja di Surabaya, kantor cabangnya Surabaya. Satu saat kantor kami itu 8 lantai. Di atas ada helipad. Yang lantai 1 resepsionis, lantai 2 PT ini, lantai 3 PT ini, terus pokoknya semua anak perusahaan dari pabrik rokok di Kediri punya space di situ, lantai 1 sampai lantai 8. Kalau kami ada halal bihalal, kami ada Natal, ada event apapun, kami nggak perlu sewa gedung. Cukup naik ke lantai 8, ada convention hall-nya luas. Convention hall-nya luas. Ini pemiliknya ini suka angka 8, jadi sampai bangun gedung pun lantainya lantai 8. Percaya seperti itu. Saya ini kan suka ngelutus. Tahu ngelutus? Enggak ngerti apa ya? Kepo. Suka kepo. Suka kepo dan nggak bisa diem. Jadi suka naik gitu waktu jam makan siang, naik ke lantai 8, masuk ke convention hall. Di sebelahnya convention hall gini ada pintu. Saya, wah kok pintunya buka titik? Buka sedikit. Saya jalan. Saya buka. Langsung merinding. You know merinding? Bulu kuduk saya berdiri. Saya memang sampai hari ini nggak bisa melihat roh jahat, tapi bisa merasakan. Kok kayak enak ya? Tambah tak buka pintunya. Pintunya tambah. Saudara tahu ada bentuk kayak anak tangga berundak itu kayak muda gunung dari kain Oscar dan dari bahannya sofa gitu loh. Tempat pemujaan. Ada bantal, ada guling, ada kasur di situ. Ya, jadi damai sejahtera yang dicari manusia di luar Tuhan. Ya seperti itu caranya, membangun satu kamar supaya ya kalau yang memberikan berkat palsunya datang ke situ, disediai ranjang, kasur, guling, dan itu ada. Langsung saya turun ke bawah. Saya dengar dulu mitos bahwa perusahaan ini punya itu, ternyata saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, oh ini ruangannya. Seperti itu. Dan itu minta imbalannya pasti. Ya, entah anaknya, entah keluarganya jadi apa? Jadi terbelakang dan lain sebagainya. Itu jadi. Ya. Jadi, Bapak Saudara mau hidup penuh dengan damai sejahtera? Amin. Saudara harus gandol Gusti Yesus ya. Haleluya. Terus sekarang apa ciri seseorang yang gandol Gusti Yesus? Semua ngomong, Pak saya gandol Gusti Yesus. Saya bergantung pada Tuhan Yesus. Oke, sekarang cirinya apa? Boleh, sah, semua boleh ngomong seperti itu. Cirinya pertama, orang yang hidup bergantung pada Tuhan adalah hidup intim dengan Tuhan. Amin. Gak mungkin bergantung pada Tuhan tapi gak punya keintiman dengan Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat kedua. Mazmur 42:2, seperti rusa yang rindu akan aliran-aliran sungai, begitu juga jiwaku terhadap Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Kapan aku boleh datang dan muncul di hadapan Allah? Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Itu yang Tuhan harapkan, keintiman kita dengan Tuhan. Rusa itu nggak bisa jauh-jauh dari sungai, saudara. Ya. Kalau sapi bisa jauh-jauh dari sungai, ya. Rusa nggak bisa. Satu poin, karena rusa suka minum, seperti saya juga suka minum. Poin yang kedua yang penting apa? Rusa itu punya bau badan yang menyengat, sehingga mangsanya bisa mengetahui posisi rusa dari bau badan yang terbawa angin.
Ya kan? Dari jarak berapa kilo, singa, harimau bisa tahu, oh itu ada rusa di sana. Baunya sampai, jangan sampai di sini kita ada yang baunya seperti rusa ya. Orangnya belum muncul, tapi gawat ini, gawat. Jadi rusanya di mana, baunya di mana, kitanya di mana, bau kita di mana. Oh jangan sampai seperti itu. Nah, rusa tahu kelemahannya, dia nggak bisa pakai deodoran. Seperti kita, akhirnya ketika dalam kesehariannya rusa tuh suka ke sungai untuk mandi, untuk menghilangkan bau badannya sehingga dia aman. Itulah rusa. Jadi Tuhan ingin keintiman kita itu seperti rusa, selalu dekat dengan sungai, selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Salah satu tanda seseorang hidup intim dengan Tuhan adalah kita pasti suka merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, betul? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mengaku nggak bisa melihat Tuhan, betul. Sampai sekarang pun saya juga nggak pernah melihat sosok Tuhan. Tapi saya bisa kenal pribadinya melalui apa? Firman Tuhan. Amin. Saya itu suka protes. Saya kan hampir 20 tahun WL ya. Di gereja lama, di gereja yang sekarang. Setiap kali, beberapa kali, sering kali habis WL, Pak Andreas saya mau bicara. Wih, ada ibu-ibu berdoa panggil minta bicara. Kalau sudah ibu berdoa panggil tuh, langsung rasanya, waduh apa ini? Gitu, ada apa ini? Namanya berdoa ya. Ya Bu, maaf ada apa? Sudah takut dulu ya, karena image-nya mungkin dikit-dikit orang Tuhan berkata, wah ini. Kalau sudah ngomong gitu, saya udah deg-degan tuh, waduh mateng. Tapi ternyata apa? Beritanya positif. Pak Andreas, tadi waktu selama pujian penyembahan luar biasa. Kenapa Bu? Seperti ada mana surgawi itu turun dari plafon. Serius, ini waktu saya di gereja lama disampaikan turun dan tiba-tiba masuk ke kepala jemaat, hilang. Puji Tuhan Bu, gitu. Dan puji Tuhan mama mertua saya sekarang di gereja di Sentro ini yang bisa mudah mendapatkan vision ya tinggal mama mertua saya, nggak ada ibu-ibu berdoa yang seperti itu lagi, nggak ada. Tinggal mama mertua saya itu sering ngomong waktu di meja makan minggu lalu waktu PAW. Banyak malaikat surga berterbangan di situ. Terakhir, mama mertua saya juga sampaikan, terakhir mama nggak hanya vision, tapi juga telinga rohani mama dibuka. Gimana? Mama diizinkan Tuhan dengar kepak sayapnya. Ngeri nggak? Tim PAW, seriuslah kalau melayani Tuhan. Karena pengalaman saya WL, pendoa dan mama mertua saya, konfirmasinya kehadiran Tuhan itu selalu pas pujian penyembahan, bukan pas firman. Ya nggak meremehkan firman Tuhan sih, tapi selalu biasanya pas pujian penyembahan. Seperti itu. Ya. Kadang mama mertua saya sampaikan seperti ada malaikat Tuhan tuh kepalanya aja. Kayak orang apa? Orang mana ya? Rambutnya potong klimis pakai pomade. Mungkin pomade satu kali dipakai semua. Sisirnya ke belakang klimis gitu, ganteng katanya mama mertua saya. Cuma kepala aja di mimbar gitu. Itu sering terjadi pas pujian penyembahan. Ya, jadi ayo intimlah dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita suka merenungkan dan membaca firman Tuhan. Semalam saya diantar Bapak Gembala masuk ke kamar hotel. Waduh, ngantuk Tuhan. Tapi jatah harian baca firman Tuhan saya belum selesai. Saya paksa baca 4 pasal sehari. Saya dengan istri Desember ini sudah 13 putaran selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, karena kami paksa sehari 4 pasal, paksa meskipun ngantuk. Ya. Kita harus berjuang, ya, karena Alkitab itu firman Tuhan itu Allah sendiri, seperti itu. Ya. Nah, ternyata kesukaan kita merenungkan firman Tuhan ini selain membuat kita intim dengan Tuhan dan mengenal pribadinya apa, kita juga akan berhasil dan beruntung loh. Kita buka Yosua pasal 1 ayat 8. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Amin. Jangan suka gosip. Firman Tuhan katakan kitab Taurat, artinya firman Tuhan ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Oh, jangan ngomong, jangan bicarakan yang lain di luar Tuhan. Tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam,
supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Perhatikan, dan dengan demikian kamu akan membuat jalan berhasil. Jadi yang membuat jalan saudara berhasil dan beruntung itu bukan hanya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkatnya. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, amin. Dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Bukan Tuhan akan membuat jalanmu berhasil, enggak. Kamu. Ketika kita setia merenungkan, membaca, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan, hidup kita akan berhasil dan beruntung. Itu syaratnya, ya. Siapa yang mau berhasil dan beruntung hari ini? Siap merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Saya kemanapun selalu sampaikan ini, ya. Gimana? Apalagi disampaikan firman Tuhan kan, ya. Harus, ayo paksa diri untuk baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengaku sudah gandol Gusti Yesus, mengaku sudah bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti hidup intim dengan Tuhan, ya. Oke, yang kedua, ciri yang kedua, seseorang yang gandol Gusti Yesus atau yang bergantung pada Tuhan Yesus, hidup menurut roh. Ciri yang kedua, kita ngaku bergantung pada Tuhan tapi nggak hidup menurut roh, hidup menurut daging mana bisa. Ya, Galatia pasal 5:16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging nggak saya sampaikan, ya, baca nanti di rumah. Galatia pasal 5 ayat selanjutnya 19-21. Orang yang hidup menurut roh itu pasti dalam hidupnya ada 9 rasa buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan yang dihafal yang ke-9 aja. Dari 1 hafal? Hafal, puji Tuhan. Harus ada semua itu dalam hidup kita. Ya, abote Pak, berat sekali. Gimana? Ya, kalau kita bergantung pada Tuhan, tunjukkan bahwa kita punya ciri-cirinya, yaitu hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Berat loh, ya. Hari Minggu gini, yang lain healing tipis-tipis. Kita harus kemana? Harus ibadah dulu. Sabtu kemarin, ya, yang lain waktunya apa? Malam minggu, ya. Tapi kita harus datang sinergi dulu. Bayar harga, itulah hidup menurut roh. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, sekarang yang ketiga, ciri seseorang yang gandol Gusti Yesus, bergantung pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup taat pada semua perintahnya. Amin, taat. Orang tua kalau anaknya nggak taat, jika minta sesuatu, biasanya no, tunggu dulu, taat, baru kita beri. Betul? Tuhan pun sama, ya. Matius pasal 26 ayat 39. Dan dia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa, katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu. Ini kisahnya apa? Tuhan Yesus di mana? Di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhannya. Taat atau tidak taat itu sebuah pilihan loh. Pilihan. Kita mau taat, datang ibadah, setia ibadah itu pilihan. Kita mau nggak taat itu juga pilihan. Pilihan saudara, bukan pilihan tonggoni, bukan pilihan orang lain. Saudara mau taat merenungkan firman Tuhan sehari 3 pasal, 4 pasal, itu pilihan. Tuhan Yesus memberikan teladan taat kepada Bapaknya. Sekalipun dia dengan ketaatannya dia harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu pilihan Tuhan. Hari ini bisakah kita meneladani Tuhan? Taat 100% kepada Tuhan. Jangan sampai kita taat di yang satu, yang ringan-ringan bisa kita lakukan, yang lain nggak kita lakukan, nggak bisa. Tuhan meminta ketaatan yang total. Jangan suam-suam kuku, nggak manis, nggak panas, nggak dingin, nggak manis, nggak pahit, nggak bisa.
Ketaatan yang Tuhan harapkan adalah ketaatan yang penuh. Setengah-setengah akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Saudara mau mengaku sudah gandol Gusti Yesus? Kita harus hidup taat pada semua perintahnya. Ya. Sekarang beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya gandol Gusti Yesus. Beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya bergantung pada Tuhan. Yang pertama siapa? Nuh. 3 huruf saya diberkati dengan tokoh ini. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Gak dikurangi, gak ditambahi. Kalau kita gimana? Sukanya nambahi, sukanya ngurangi. Itu kita. Nuh tepat seperti yang diperintahkan Allah. Siapa itu Nuh? Ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Keren banget. Benar nggak bercela. Benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul. Nuh itu hidup gandol dengan Allah. Gandol Gusti Yesus. Bergaul tuh bergantung dengan Tuhan Yesus. Padahal yang lainnya hidup jahat, betul? Jahat. Dan sekarang sekitar kita jauh lebih jahat daripada zamannya Nuh. Bisakah kita seperti Nuh? Hidup taat kepada Tuhan hari ini. Yang lain, wah, main mata dengan kejahatan, main mata dengan dosa. Bisakah kita hidup lurus? Ini tantangan dan perjuangan besar kita. Serius loh. Ya. Yang kedua, tokoh yang kedua, Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang kelima. Judul perikop Kejadian 12 ini adalah Abraham dipanggil Allah. Ayat yang kelima, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham disuruh Allah pergi. Tempatnya belum jelas, tapi dia taat. Baca ayat-ayat selanjutnya. Dia nggak bertanya, dia nggak, kemana Tuhan? Saya disuruh kemana? Wes, maju saja, berangkat aja. Nggak usah tanya. Abraham nggak tanya. Pagi-pagi benar, dia berangkat. Siap. Bisakah kita memiliki ketaatan seperti Abraham? Berapa banyak dari kita yang mau meninggalkan semua yang ada pada kita dan pergi menuruti perintah Tuhan? Berat kan ya? Tapi percayalah, setiap perintah yang datang kepada kita gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Kita pasti bisa kok diberikan kesanggupan dan kemampuan dari Tuhan. Tokoh yang ketiga siapa? Paulus. Di kehidupan lamanya, Paulus ini dikenal sebagai pribadi yang apa? Sangat kejam. Bukan hanya kejam, sangat kejam. Paulus tega menyiksa. Bahkan Paulus tega membunuh pengikut jalan Tuhan. Dikejar-kejar dari rumah ke rumah. Bahkan dia sampai berjuang supaya mendapatkan surat untuk bisa menangkap dan menyiksa pengikut jalan Tuhan. Tapi perhatikan, siapa sangka perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya selamanya. Dari Saulus namanya aja juga diubah ya. S-nya diganti P. Cuma diganti satu huruf, tapi dampaknya luar biasa. Saulus jadi Paulus. Ada yang mau ganti nama juga sini? Begitu dia berjumpa dengan Tuhan, perjumpaannya mengubahkan hidup Saulus. Sejak menerima Yesus, Paulus berubah menjadi orang percaya yang radikal. Dia bahkan rela mati demi Tuhan. Sampai murid-murid Kristus waktu itu, bener ini? Takut. Loh bener, ini kan yang ngejar-ngejar pengikut jalan Tuhan, yang menyiksa dan membunuh. Kok sekarang menyampaikan Injil? Di awal-awal pertobatannya kan ditolak Paulus. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup seperti Paulus, kita harus teladani hidup, alami perjumpaan dengan Tuhan, gandol Gusti Yesus, bergantung dengan Tuhan. Ya. Nah sekarang apa dampak dari kita gandol Gusti Yesus? Dampaknya apa? Dari tadi ngomong bergantung terus. Dampaknya apa? Tuhan Yesus akan melindungi kita. Amin. Kalau kita gandol Gusti Yesus, kita bergantung kepada Tuhan, pasti perlindungan Tuhan turun atas kita. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-6. Mazmur 91 terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ya. Penyakit-penyakit semakin banyak. Saya dapat satu video juga katanya tahun 2025 itu akan ada satu cyber pandemic.
Pernah dapat videonya YouTube-nya? Cyber pandemic yang katanya pandemi corona kemarin tidak ada apa-apanya. 2025, settingan memang. Jadi waspadalah. Walau 1.000 orang, ini keren yuk kita baca sama ya. Ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Keren kan? Semua nggak akan menimpa kita. Ini gelap 10. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, semua boleh kacau balau, ya. Langit dan bumi, teman-teman katakan langit dan bumi boleh lenyap dan berubah. Namun selama kita sebagai anak mau gandol kepada Bapa kita di surga, bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu khawatir dan takut lagi. Saya nggak tahu apa kekhawatiran saudara hari ini. Saya nggak tahu apa ketakutan saudara hari ini. Apakah saya nggak punya kekhawatiran? Punya. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Amin. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita gandol Gusti Yesus? Yang bisa jawab kita sendiri. Sudahkah hari ini kita bergantung pada Tuhan Yesus? Saya tutup dengan satu kesaksian. Ketika kita hidup bergantung pada Tuhan, saya ini memang gak pernah dengar suara Tuhan audible juga, tapi selalu Roh Kudus itu ingatkan. Ya, satu contoh yang mau saya sampaikan gini. Minggu siang kan saya ngobrol bertiga dengan hamba Tuhan. Ada yang dari Nongko Jajar, hamba Tuhan yang merintis tanaman hidroponik, ngobrol di satu tempat makan gitu. Yang satunya orang muda juga merintis usaha baru, ya. Kami ngobrol bertiga, semua menceritakan battle-nya masing-masing. Yang hamba Tuhan juga bisa bercerai, saudara. Teman saya ini bercerai, ditalak sama istrinya, loh, serius. Jadi kami bertiga ngobrol. Intinya kami bertiga saling cerita lah, saling menguatkan. Jadi yang ini punya battle-nya masing-masing, perjuangannya masing, peperangannya masing-masing, seperti itu. Saya sampaikan, tenang aja, kita semua ada di medan masing-masing, tapi tetap semua pasti happy ending. Saya kuatkan sahabat-sahabat saya itu. Saya sampaikan waktu ngobrol bertiga, pandemi kemarin, saya sempat renovasi sedikit, tanah sama karpot saya di depan rumah itu saya satukan gitu ya. Saya pasang pagar besi gitu. Tahun 2021, bulan Januari sampai 6 bulan. 6 bulan agak lama renovasinya, karena tukangnya kadang satu, kadang dua. Nah, salah satu tujuannya kami satukan kan supaya rapi gitu ya depan rumah. Ini Pak Gembala pernah main ke rumah. Jadi tanahnya sama karpet menyatu, ada pagarnya. Terus waktu tukangnya tanya, Mas, pagarnya sampai di pagarnya besi. Tolong Pak, majuin setengah meter. Istri saya udah ngomong, ngapain? Pagar besi kok dimajukan, nanti nggak dimarahin developer kan? Karena ada syaratnya kalau di perumahan ya, maju setengah meter. Wah, nggak apa-apa, maju kan Pak, setengah meter gitu. Terus, ya itu saya jawab istri, nggak apa-apa. Kenapa saya seperti ya? Saya spontan aja waktu itu juga nggak apa-apa saya ngomong ke istri. Tapi saya juga sempat spontan, siapa tahu Tuhan ganti mobil yang lebih panjang. Saya ngomong gitu, ya kan? Ya hasil dari gandol Gusti dan hidup intim dengan Tuhan itu mengalir bersama Tuhan. Tiba-tiba seperti itu mengalir aja. Terus sudah selesai, nggak ada apa-apa juga, nggak ganti mobil. Jadi, pokoknya paginya maju setengah meter gitu. Sampai 2021 Juli, 2022 tahun kemarin bulan Agustus, berarti setahun dari renovasi itu baru saya ngerti maksud Tuhan. Saya ngeh maksudnya Tuhan. Waktu saya 28 Agustus ulang tahun, saya dijamu seseorang makan di Kakoi Sidoarjo, all you can eat itu. Kami satu keluarga besar makan di situ, nggak bayar, saya mau ditraktir, ya ulang tahun ditraktir. Terus ada satu orang yang hadir di tengah-tengah itu bawa amplop coklat gitu. Saya buka, ini kado ulang tahun gitu. Saya tahun lalu ulang tahun ke-50 sudah. Wow. Agustus tahun lalu, berarti sekarang USI. Ya. Di
ulang tahun ke-50 dapat kado amplop coklat, saya buka isinya BPKB gitu. Wow. Terus ada kotak kecil, ini kunci kontaknya, besok ambil di rumah. Saya besok paginya ya berbinar-binar ya, masih ditraktir di kayak BPKB sebenarnya. Besok siangnya saya ke rumah ambil mobil, saya bawa pulang ke rumah nggak khawatir mobilnya nggak cukup, sudah saya panjangkan 1,5 meter. Saya buka pintu pagar, saya naikkan, saudara tahu, pas sisa 30 cm. Tangan buat Tuhan Yesus. Saya masuk, saya ketemu istri keluar rumah. Wow, puji Tuhan. Bukan baru sih, tapi ganti mobil yang nggak pernah kami pikirkan, kami lihat, kami timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan ketika kita gandol Gusti Yesus. Amen. Ya, orang lain urusan kampung tengah aja sulit, ya kan? Tapi Tuhan ganti kendaraan roda 4 saya. Jadi yang mau saya saksikan apa? Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Semua pasti Tuhan atur dengan baik. Baru setahun kemudian kan terjawab, oh ini toh maksud Tuhan kok saya diminta majukan pagar 1,5 meter supaya cukup gitu. Minggu lalu saya ditelepon sama jemaat saya, kok bisa nggak jam 11 nganggur nggak ini? Jam 11, mau kemana nanti? Salah satu jemaat, ini loh, ada customer saya yang dari Lumajang ternyata mau datang janji test drive, kok cancel. Kalau kuantri bisa datang gantikan itu. Oke, di mana? Di ini, dekat rumah juga. Ya wis datang. Ya, test drive mobil ya. Saya pasang di medsos, komentari teman-teman, wah ini ganti mana ini? Ya saya ngomong, ya bagian saya cuma test drive. Kalau Tuhan mau ganti ya urusan Tuhan gitu loh ya. Baru juga start dia yang lalu itu seperti itu. Saya mau saksikan ke Bapak Ibu. Saya untuk urusan kendaraan roda 4 nggak pernah beli dari awal. Serius. Yang lalu sudah kap mesin bulat, yang belakang bulat, istri saya ngomong, tak masuk ke bengkel dicat ya, cat semua, nggak usah, yang penting AC-nya nyaman kok, adem, kaca filmnya juga baru saya ganti yang 80% dingin. Tuhan ganti, bukan hanya uangnya untuk ngecat, diganti seunit-unitnya saudara. Jadi ayo, hari ini apapun kekhawatiran saudara, apapun ketakutan saudara, Tuhan kita terlebih besar, amin. Mari kita berdiri, haleluya, kita berdoa sama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Dan kita tutup Alkitab kita respon firman Tuhan. Saya akan berdoa, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini tua muda besar kecil, yang menikah yang belum menikah, saya tahu nggak lepas dari persoalan hidup, betul? Gak lepas dari pergumulan hidup. Hari ini apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar, yang membuat kita khawatir, firman Tuhan dah jelas sampaikan, gak perlu khawatir dan takut, asal kita bersama dan bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua tutup mata. Haleluya. Haleluya. Semua tutup mata. Ya, kita pujikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Dengan iman kita katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak saudara buka mata sebentar, lihat ke depan. Saya sejak SMP sudah melayani Tuhan. Artinya sudah 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Demikian juga 30 tahun lebih Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan jaga hidup saya. Tuhan berkati hidup saya. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang khawatir dengan hidupmu, jangan salahkan Tuhan, ya. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita karena pergumulan kita. Saya yang berdiri di depan saudara adalah saksi hidup bagaimana Tuhan memberkati, memelihara, menjaga hidup saya. Percayalah, setiap hal yang kita kerjakan buat Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya gak ada yang sia-sia. Ketika saya dan istri memutuskan menerima panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, bukan sesuatu yang mudah buat kami berdua. Pergumulan berat, keputusan yang berat untuk kami masuk ke ladang pelayanan Tuhan. Setelah masuk pun juga semuanya gak baik-baik saja. Sudah memutuskan meninggalkan semuanya, itu pun kami harus masih berdarah-darah. Tetapi yang selalu membuat iman kami berdua kuat, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami berdua, saya dan istri selalu bergantung pada Tuhan. Gandel Gusti Yesus. Ya, terbukti sampai hari ini. Sampai hari ini kami tidak kurang satu apapun. Bukannya kami berlimpah, tetapi kami tahu arti melayani Tuhan, sehingga Tuhan selalu pelihara kami berdua. Sebab itu buat jemaat tempat ini, firman Tuhan jelas banget pagi hari ini, ya. Bergantunglah kepada Tuhan, karena pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Semua tutup mata, saya akan berdoa. Kalau ada hari ini di antara kita yang masih khawatir, masih takut dengan masalah apapun, letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa. Haleluya. Letakkan tanganmu di dada. Apapun kekhawatiranmu, apapun ketakutanmu. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu, dan Tuhan melihat ada tangan-tangan umat-Mu yang meletakkan tangannya di dada hari ini, yang hari ini sedang khawatir, yang hari ini sedang takut dengan pergumulan hidupnya. Hamba-Mu gak tahu apa kekhawatiran dan ketakutan umat-Mu, tapi hamba percaya Tuhan tahu kekhawatiran dan ketakutan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sebagai hamba Allah buat jemaat tempat ini yang meletakkan tangannya di dada. Angkat segala kekhawatirannya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat segala kekhawatirannya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ketakutannya Tuhan angkat. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Tuhan gantikan dengan sukacita yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Yes, 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 yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu. Terima kasih. Terus Tuhan tambahkan dan berikan damai sejahtera yang selalu baru setiap pagi buat kami. Berikan sukacita yang selalu baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala kekhawatiran, segala ketakutan kami sudah Tuhan ambil dan Tuhan angkat setiap hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita